Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya berada di komplek Istana Majapahit ya, tepatnya di tengah-tengah. Karena di belakang saya itu ada musola, kemudian di belakangnya musola agak ke selatan itu adalah Pendopo Agung Trowulan. Dan itu merupakan sentral dari Istana Majapahit pada waktu dulu. Kalau ada Pendopo Agung di situ ya memang itu istananya dulu ya. Jadi disebut sebagai Balai Manguntur, tempat Raden Wijaya atau Raja Brawijaya itu bertakhta di situ, kemudian menerbitkan berbagai aturan-aturan juga di sana. Nah, ada yang ingin saya ceritakan tentang Majapahit. Jadi saya ingin bercerita tentang siapa sebenarnya Raden Wijaya itu, kemudian apakah dia memang keturunan orang biasa atau memang sudah terpilih dari ini ya, dari leluhurnya sebagai seorang raja gitu ya. Nah, di Pendopo Agung di belakang, di tepatnya di sebelah selatan musola itu ada patung Raden Wijaya, ada patung Gajah Mada juga. Nah, kembali ke tentang Raden Wijaya ya. Sebelum saya cerita lebih jauh lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan update notifikasi update terbaru dari channel Cak Motivator ini ya. Oke. Kita kembali ke masalah ini apa, pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Nah, sebenarnya siapa Raden Wijaya itu ya? Saya akan kupas informasinya di sini secara lengkap. Dari awal dulu ya. Jadi kalau kita belajar dari berbagai buku disebutkan Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit. Saya luruskan sebentar. Jadi sebenarnya gelarnya bukan Raden ya. Aslinya itu Dyah Wijaya. Jadi kenapa disebut Raden? Karena biasanya penulis mengacu pada kitab Pararaton. Jadi kitab Pararaton itu ditulis 2 abad setelah kejadian, 2 abad setelah berdirinya kerajaan Majapahit ya. Nah, tentu saja ada lack informasi di situ. Padahal gelar awalnya adalah Dyah. Jadi bangsawan pada waktu itu gelarnya bukan Raden tapi Dyah. Dyah Wijaya, kemudian Dyah Lembutal, Dyah Pitaloka, Dyah Dewi, Dyah Suhita gitu ya. Kemudian nah, Wijaya sendiri nama aslinya adalah Dyah Sanggrama Wijaya. Nah, siapa sebetulnya Dyah Sanggrama Wijaya ini? Maka kita urut dulu ya. Jadi kalau Anda ingat kerajaan Singasari, tentu ingat Ken Dedes. Nah, Ratu Kerajaan Singasari, Ratu Ken Dedes itu kan suaminya Ken Arok ya. Suami kedua, karena suami pertamanya adalah ini apa, Tunggul Ametung. Nah, setelah menikah dengan Ken Arok, kemudian punya anak namanya Maisa Wong Anteleng. Kemudian Maisa Wong Anteleng ini punya putra lagi, Maisa Cempaka ya. Nah, Maisa Cempaka ini punya putri namanya Dyah Lembutal. Ada beberapa keturunannya, satu di antaranya adalah Dyah Lembutal. Nah, Dyah Lembutal inilah ibu Dyah Wijaya atau Raden Wijaya itu ya. Saya pakai Dyah Wijaya aja ya supaya sejarahnya benar dan tidak terkontaminasi dengan perkembangan sekarang. Jadi ibunya Dyah Wijaya itu adalah Dyah Lembutal. Nah, ayahnya ini adalah putra mahkota kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh itu adalah kerajaan Pajajaran kalau kita menyebutnya, tapi itu jauh sebelum jadi Pajajaran gitu ya. Jadi Dyah Lembutal menikah dengan Rakyan Jayadharma. Kemudian Dyah Lembutal dari Singasari dibawa ke kerajaan Sunda Galuh di Jawa Barat sana. Nah, akhirnya punya putra namanya Dyah Sanggrama Wijaya. Nah, sebetulnya yang jadi raja waktu itu adalah Rakyan Jayadharma, ayahnya Dyah Wijaya itu ya, atau Dyah Sanggrama Wijaya. Nah, tapi karena di sana ada intrik yang cukup hebat, perebutan kekuasaan, akhirnya ayahnya Dyah Wijaya itu kena racun ya, diracun oleh tentaranya sendiri, kemudian meninggal. Nah, tinggallah Dyah Lembutal dan Dyah Sanggrama Wijaya ini di sana. Nah, karena kondisinya sangat tidak memungkinkan dan khawatir keselamatan Dyah Sanggrama Wijaya karena terjadi perebutan kekuasaan di sana, khawatir nanti jadi korban juga. Nah, akhirnya yang jadi raja ini adalah saudaranya Rakyan Jayadharma. Kemudian Dyah Lembutal
Dan Dia Sanggramawijaya ya dengan hati yang hancur karena mestinya yang jadi raja adalah Dia Sanggramawijaya, tapi ya sudahlah, mengalah, akhirnya pulang ke Singasari. Nah, Dia Sanggramawijaya masih kecil, dibawa pulang ke kerajaan Singasari, balik lagi ke istananya. Nah, setelah dewasa, Dia Sanggramawijaya ini kemudian menikah dengan salah satu putri dari Raja Kartanegara ya. Karena sudah dewasa, kemudian Dia Wijaya ini menikah dengan salah satu putri Kartanegara, yaitu Dia Tribhuwaneswari. Jadi putrinya ada 4 perempuan gitu. Ada beberapa, tapi yang satu di antaranya Tribhuwaneswari. Dinikahi oleh Dia Wijaya. Nah, tapi dalam beberapa catatan yang lain, Dia Wijaya atau Dia Sanggramawijaya ini menikah 4 langsung dia dengan putrinya Kartanegara, yaitu Dia Tribhuwaneswari, kemudian Dia Dewi, Suhita, dan Gayatri, Dia Gayatri itu ya. Nah, tapi dalam sejarah yang lain disebutkan dia menikah satu dulu, yaitu dengan Tribhuwaneswari, Dia Tribhuwaneswari. Nah, setelah menikah dengan Tribhuwaneswari ini, terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Nah, akhirnya kerajaan Singasari dikuasai oleh tentara Kediri, dan waktu itu Dia Sanggramawijaya berada di luar kerajaan, di luar istana, sehingga dia selamat. Tapi yang jadi tawanan istrinya, Dia Tribhuwaneswari, kemudian adiknya ada 3 itu juga jadi tawanan. Nah, ketika berada di luar, Dia Sanggramawijaya ini nggak tega gitu ya, masa istrinya dibiarkan ditahan oleh pasukan pemberontak yang ada di Singasari itu, yang dipimpin oleh Jayakatwang. Nah, akhirnya dinasihati oleh penasehat kerajaan waktu itu Singasari ya, yaitu Lembu Sora, supaya jangan mengambil istrinya di penjara dulu, karena ini sangat berbahaya karena bisa tertangkap. Nah, tapi karena bagaimanapun juga suami itu kan mesti sangat mencintai istrinya ya. Akhirnya pada malam hari, Dia Sanggramawijaya ini nekat masuk ke penjara untuk membebaskan istri dan 3 adik perempuannya. Nah, akhirnya ditemani oleh Lembu Sora dan beberapa pengawal lainnya, Dia Sanggramawijaya nekat masuk ke penjara di tawanan di Singasari itu, kemudian dibebaskan sama adiknya, 3 adiknya itu ya, 3 adiknya perempuan itu dibebaskan dan lari. Tapi sayangnya, persis perkiraan Lembu Sora bahwa penyusupan Dia Sanggramawijaya ke Singasari ini diketahui oleh tentara kerajaan Jayakatwang, dan akhirnya dikejar-kejar gitu ya. Dikejar-kejar, akhirnya disarankan oleh Paman Lembu Sora ini untuk minta bantuan ke Madura, ke Sumenep, yaitu Bupati Sumenep waktu itu Arya Wiraraja. Nah, tapi nanti akan saya ceritakan bagaimana tentang Arya Wiraraja itu seperti apa, kemudian kenapa dimintai oleh bantuan Dia Sanggramawijaya, dan bagaimana perasaan Sanggramawijaya ini ketika meminta bantuan Arya Wiraraja, karena sebetulnya malu Dia Sanggramawijaya ini. Nah, akhirnya dia minta bantuan ke Sumenep, dibantu oleh Arya Wiraraja. Nah, Arya Wiraraja ini sangat dihormati oleh Jayakatwang di Kediri. Nah, kenapa dia sangat dihormati oleh Raja Jayakatwang? Nanti juga akan saya ceritakan ya. Menarik sebetulnya. Nah, singkat cerita, dimintalah pengampunan untuk Dia Wijaya ini. Dimintakan ampunan ke kerajaan Kediri. Akhirnya diampuni, plus mendapat tanah perdikan di Tarik. Ya ini, Tarik yang saya tempati ini, Tarik ini. Tapi wilayahnya waktu itu luas, dari Trowulan ini sampai ke ke Mojokerto Kota, kemudian di Mojokerto Kota agak ke utara, di belakangnya pabrik Ciwi Kimia itu ada daerah namanya Tarik. Sampai di situ wilayahnya Tarik dulu. Hutan Tarik itu sampai di situ. Tapi yang jadi pusatnya adalah di sini. Nah, karena permintaan Arya Wiraraja yang sangat berpengaruh, meskipun jabatannya hanya sebagai bupati, tapi sangat berpengaruh di kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, sehingga diberilah kesempatan Dia Wijaya untuk mendirikan tanah perdikan di sini. Nah, akhirnya mendirikan tanah perdikan di sini, dibantu oleh Ranggalawe, putranya Arya Wiraraja di sini mendirikan sebuah kerajaan. Dan karena hebatnya orang-orang di sekitar Dia Sanggramawijaya ini, tidak sampai 1 tahun atau 2 tahun ya, tidak sampai 1 tahun kerajaan ini langsung bisa berdiri gitu ya. Hebat bukan? Tidak sampai 1 tahun berdiri sebuah kerajaan Majapahit dari hanya sebuah tanah perdikan. Nah,
Yang membantu dia Sanggrama Wijaya itu adalah Arya Wiraraja, kemudian Lembu Sora, kemudian juga ada di situ Ranggalawe, Nambi gitu ya, dan banyak lagi mereka yang membantu berdirinya Kerajaan Majapahit ini. Sehingga tidak sampai 1 tahun kemudian berdirinya Kerajaan Majapahit, dan yang menjadi raja pertama adalah Dia Sanggrama Wijaya atau Dia Wijaya, jadi raja pertama. Ya, secara umum gelar dari raja-raja Majapahit itu adalah Raja Brawijaya I, Brawijaya II, Brawijaya III, Brawijaya IV, sampai Brawijaya V. Nah, setelah Brawijaya V, kerajaan ini kemudian pecah tidak karu-karuan, sehingga terakhir ya sampai di Keraton Yogyakarta itu ya. Jadi Keraton Yogyakarta adalah kaitannya dengan Kerajaan Majapahit di sini, meskipun perjalanannya cukup panjang. Nah, semua raja-raja bergelar Raja Brawijaya 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya. Oh ya, tadi sempat saya sampaikan juga bahwa sebetulnya di awal itu Dia Wijaya menikah hanya satu ya, yaitu dengan Dia Tribhuwaneswari. Tapi kemudian pada perjalanan ketika terlunta-lunta di dalam hutan menuju ke Madura, ke Kabupaten Sumeneb itu, akhirnya 3 adiknya ini dinikahi juga. Jadi akhirnya istrinya jadi 4 ya. Jadi semuanya ini saudara. Jadi 4 permaisurinya juga 4 di Kerajaan Majapahit yang pertama ini. Nah, kemudian ini apa? Ada beberapa putra ya. Tapi nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, itu dari silsilah Raden Wijaya. Jadi sebenarnya Raden Wijaya ini mestinya jadi raja di Kerajaan Galuh, Sunda Galuh atau Kerajaan Pajajaran sekarang itu ya. Tetapi ya karena intrik akhirnya kembali lagi ke kerajaan asal ibunya, Dia Lembutal, yaitu Singasari, dan akhirnya Singasari hancur, tapi justru malah berdiri Kerajaan Majapahit, kerajaan besar.